Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVku, senang sekali saya Nadia Aufa kembali menyapa Anda dalam program Kampus Corner, menyajikan informasi seputar Universitas Dian Nuswantoro. Dan pada kesempatan kali ini Kampus Corner hadir dengan tema Prodi D4 Perhotelan Udinus, Kembangkan dan Kelola Agrowisata Gatra Kencana. Telah hadir bersama saya dosen pembimbing tim P2MD Udinus, Iza Ulumuddin Ahmad Ashofi SEM Empar. Selamat siang Pak Iza. Siang Mbak Nadia. Hari ini di Kampus Corner ya Pak ya? Yes. Biasanya di mana? Di perhotelan ya di Pak? Di perhotelan tentunya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Luar biasa. Luar biasa. Aduh ini semangat banget nih Pak Iza nih. Pasti. Pasti. Emang selalu Harus semangat itu. gitu ya Pak? Nah ini hospitality. Oke, hospitality ya. Oke, harus diperhatikan gitu ya. Oke, kemudian juga telah hadir Ketua Tim P2MD Udinus, Genta Bernard Mahardika. Halo Genta. Halo Mbak. Genta, terserah aku. Terserah. Terserah Deh, nggak apa-apa. Yang Terserah penting deh. tetap Genta. Oke, Tetap Genta. atau Genta. Maju tak Genta ya? Sama aja. Gentar. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Semangat juga? Semangat. Semangat pastinya Semangat ya. program baru. Oke, semangat program baru Semangat gitu. program baru. Oke, ini selain Genta ini juga telah hadir anggota tim P2MD Udinus, Ariel Sabila Sifasyan. Halo Ariel Bukanoa. Halo Kak. Tadi katanya Mbak Ariel Bukanoa gitu. Iya, bukan. Oke, bukan ya, Iya. Ariel ya. Ariel gimana kabarnya ini? Baik Kak, gimana? Baik juga, semangat ya. Oh ya, semangat. Pokoknya harus anak-anak semangat. didiknya Pak Iza nih harus semangat semua ya Pak ya? Harus. As always. As always. Karena itu hospitality ya Pak ya? Betul sekali. Inilah pariwisata perhotelan gitu. Oke nih, perhotelan Udinus nih, keren banget nih. Oke, Pak Iza nih, mungkin boleh diceritakan nih sama teman-teman di rumah nih, sebenarnya apa sih dan maksud tujuan dari P2MD sendiri, program pemberdayaan masyarakat desa? Oke, baik. Terima kasih Mbak Nadia. Jadi P2MD itu program sebenarnya. Jadi program untuk mengajak organisasi mahasiswa dan tim mahasiswa itu terjun ke desa, Mbak. Oke. Nah, aslinya itu. Nah, program ini diprakarsai oleh Dirjen Vokasi, Direktorat Jenderal Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, maksudnya adalah anak-anak mahasiswa ini biar tidak hanya terkungkung kegiatan di dalam kampus, tapi bagaimana terjun memberdayakan, real mengaplikasikan ilmunya ketika didapat di kampus untuk terjun di masyarakat. Sehingga pembelajaran yang terbaik itu kan kalau kita juga mengajarkan kembali, jadi lebih enak mengingatnya gitu Pak. Ilmunya ditularkan ya Pak, betul. Digunakan di lapangan Langsung secara aplikatif. langsung aplikatif gitu. Kalau dalam rangkanya nih Pak, sebenarnya dalam rangka apa sih P2MD ini diselenggarakan gitu? Oke, ya maksudnya tadi, jadi dalam rangka menyelesaikan program dari Dirjen Vokasi untuk mengajak mahasiswa terjun ke desa. Nah, ketika terjun, mahasiswa kan langsung nih bikin proyek apa di desa. Nah, ini mahasiswa ini kadang-kadang ini kan tidak semuanya tahu desa, Mbak. Sederhananya itu waktu pertama kali saya ajak ke desa, saya tanya, gimana caranya nanam singkong? Nggak tahu mereka. Nggak tahu ya Pak ya? Nggak tahu. Oke. Nah, sederhananya Jadi biar tahu itu, juga ya biar Pak tahu ya? juga bagaimana menanam padi. Kalau padi mungkin agak rumit ya, Iya. tapi paling sederhana itu kan singkong. Oh, malah Gitu. lebih sederhana Oh, singkong, lebih Pak? sederhana singkong, jelas. Mbak juga nggak tahu. Wah, Setahu ini. saya ya ditanam aja nggak sih Pak? Berarti besok harus terjun ke desa. Oke, ini. siap. Ikut ya Pak ya, saya ya Ikut, Pak ya, harus biar pastinya. tahu gitu ya. Oke. Part 2. Jadi ini udah pada tahu dong Ariel sama Genta? Udah. Udah Udah. bisa nanam singkong? Kan 3 bulan Bisanya. di sana mesti paham lah. Wes, 3 bulan di sana pasti paham lah. Di sana di mana sih emangnya nih? Di mana dong? Nah, jadi itu P2MD itu sendiri kita punya desa binaan. Itu desa binaannya kita itu Desa Bojongnangka. Itu Bojonangka. Bojongnangka. Bojongnangka. Di mana itu? Itu di Kabupaten Pemalang. Oke, di Pemalang ya. Yes. Padahal di Pemalang tuh terkenalnya sama nanasnya. Kenapa namanya nggak bojong nanas? Kenapa nangka? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Tahu juga emang dari sananya namanya bojong nangka. Jadi Kalau ke sana nggak ketemu nangka malah. malah nggak ada nangka Pak? Nggak ada nangka. Oke, jadi hanya sekedar nama ya Pak ya, nangkanya ya. Oke, nah ini kalau yang melatar belakang ini atau menjadi alasan nih mengapa sih Prodi D4 Perhotelan Udinus ini memilih desa Bojongnangka tersebut gitu Pak? Oke, jadi kenapa Bojongnangka? Jadi sebenarnya ceritanya agak unik, Mbak, gitu.
Gimana tuh? Ini berkah corona juga menurut Oke, saya. Gitu. corona juga ada berkahnya ya Pak? Betul, jadi waktu awal-awal corona itu setelah mulai ada aktivitas ya, mungkin bulan ke-5 atau 6, saya itu belusuan ke Pemalang. Oke. Belusuan sekitar 13 desa lah. Banyak ya Pak Ya, ya? dari yang pinggir laut sampai ke apa ya, setengah gunung gitu ya. Setengah Maksudnya gunung. nggak sampai puncak juga, nggak di kakinya juga gitu, setengah gunung. Kira-kira 13 desa, kemudian saya belusuan, saya nginep di sana 3 malam, 2 malam gitu ya. Beberapa kali, kemudian ketemu, ngobrol-ngobrol. Nah, akhirnya kan ada program P2MD ini. Nah, saya nggak tahu dulu kalau program seperti ini, belusuan ke desa, sharing sama anak muda, sama warga itu bisa dijadikan program kampus. Saya niatnya ya sharing ketemu anak muda, yuk saya punya ilmu pariwisata, yuk di sini bisa dikembangkan, jadi desa wisata, jadi destinasi wisata, jadi daya tarik wisata gitu. Nah, akhirnya kemudian ketemu, kan, belusuan lagi, ketemulah Bojong Nangka. Nah, pas di Bojong Nangka ini momentumnya pas ada pembukaan proposal P2MD ini. Oke. Nah, gitu akhirnya ya sudah, karena saya berlabuh di titik situ, sekalian aja saya programkan di situ. Dan warga di situ juga sepakat gitu. Oke, Mas, kita bikin program. Nah, nanti kalau berhasil berarti akan ada program seperti ini dan seperti itu gitu. Kalau belum berhasil berarti programnya nggak seintensif yang kalau berhasil. Alhamdulillah berhasil gitu. Alhamdulillah berhasil. Oh, berarti kenapa memilih Bojong Nangka? Karena waktu itu ya ngepasin aja berhentinya di situ ya Pak Ngepasin ya, berlabuhnya berlabuhnya di di situ. Bojong Nangka. Oke, ini berarti beruntung banget ini Desa Bojong Nangka ya gitu ya. Oke, kalau Genta dan Ariel nih sebenarnya apa nih yang memotivasi kalian gitu untuk ikut serta merealisasikan P2MD ini? Genta dulu deh. Oke, untuk motivasi realisasi. Sebenarnya motivasinya sih selain memberdayakan masyarakat desa, kita tuh juga ingin lebih melatih skill kita di masyarakat. Jadi kita terjun langsung ke masyarakat, itu kita harus merasakan juga apa yang dirasakan oleh masyarakat desa. Jadi kita harus cari dulu akar masalahnya di Desa Bojong Nangka. Entah itu sumber daya manusia sampai ke alamnya. Jadi kita tuh korek semua tuh selama 3 bulan tuh kita korek semua, dan alhamdulillah puji Tuhan kebongkar semua. Wis, kebongkar. Kamu kayak sidak ya? Sidak penelitian ya, terbongkar ya. Memang menggali potensi. Ya, gitu. menggali potensi. Iya, jujur untuk Desa Bojong Nangka sendiri potensinya tuh sangat dalam, dan kita korek dan kita dapat juga yang banyak pas itu. Luar biasa. Jadi itu yang memotivasi kamu gitu ya. Kenapa ikut terjun langsung? Pengen itu tadi Pak, belajar dan pengen tahu desa itu seperti apa. Jadi tahu, makanya sekarang tadi menanam ubi itu gimana gitu. Pada itu yang paling gampang gitu katanya. Kalau dari Ariel sendiri nih, apa sih yang memotivasi kamu sehingga ikut serta gitu merealisasikan P2MD ini? Tapi tunggu dulu, kita akan jawab setelah jeda berikut ini. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.